Masih ingat kasus pembunuhan gadis bernama Vina dan kekasihnya, Eki, yang sempat menggegerkan Cirebon di sepanjang tahun 2016 lalu? Kasus ini santer dibicarakan karena kesadisan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor. Tidak hanya dibunuh, namun gadis berusia 16 tahun tersebut bahkan sempat diperkosa oleh para pelaku. Vina dan kekasihnya, Rizky, adalah korban pembunuhan berencana yang dilakukan secara brutal oleh sekelompok geng motor di Cirebon pada 2016 lalu. Awalnya, kematian mereka ditemukan dengan kondisi tubuh yang telah hancur disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun saat melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini mulai menemui titik terang setelah teman Vina melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa pembunuhan. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu, 7 pelaku yang terdiri dari J yang berusia 23 tahun, S berusia 19 tahun, ES berusia 23 tahun, HS berusia 23 tahun, ER berusia 27 tahun, S berusia 20 tahun, dan A berusia 23 tahun, diduga melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan. Kapolresta Cirebon, Jawa Barat, AKBP Indra Jafar mengatakan, saat itu kedua korban dan beberapa rekannya sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di depan SMP 11 Kalitanjung. Namun tiba-tiba sekelompok orang melakukan pelemparan batu. Korban dan teman-temannya sempat melarikan diri. Sayangnya, para pelaku berhasil memepet korban dengan memukul bambu hingga akhirnya jatuh di jembatan layang. Sementara rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Para pelaku kemudian membawa korban Rizky ke TKP awal dan lantas melakukan pengeroyokan serta penganiayaan. Sementara itu, Vina diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Setelah kedua korban meninggal dunia, para pelaku membuang korban ke jalan layang dengan dikondisikan seolah merupakan korban kecelakaan. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, 7 orang pelaku menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Kala itu, Majelis Hakim Suharno menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 UU No 35 tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Sementara satu pelaku lain yang masih berusia di bawah umur menjalani sidang secara terpisah dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Di sisi lain, 6 hari setelah kematian Vina, pihak keluarga mendadak dihubungi oleh teman Vina dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya. Menurut kesaksian ayah Vina inisial WS, saat bertemu, sahabat Vina tersebut tiba-tiba kerasukan arwah Vina dan lantas menceritakan kronologi kejadian yang menyiksa tersebut. Selain disiksa secara sadis, Vina juga mengaku dirinya diperkosa setelah tangannya dipukul dengan balok. Ironisnya, pelaku juga meminta rekan-rekannya untuk melakukan hal keji yang sama. Dalam hal ini, WS menyebut, arwah Vina mengaku dirinya mengenal salah satu pelaku dan sering berpapasan saat bermain dengan teman-temannya. Anak saya mengaku mengenal salah satu pelaku, tapi tidak tahu namanya. Katanya salah satu pelaku yang mukul pakai balok, mukanya tidak asing dan sering berpapasan kalau lagi main dengan teman-temannya. WS mengaku tidak mengetahui secara pasti motif pembunuhan Vina karena cinta segitiga. Namun, semasa hidupnya, ia melihat sang anak sebagai sosok yang pendiam dan memang banyak yang suka. Selain mengungkap soal kronologi kejadian melalui sahabatnya, Vina juga meminta para pelaku dihukum berat sebelum akhirnya kemudian pergi. Rekaman suara tangisan Vina tersebut sempat viral dan menggegerkan publik pada masanya.